Jika kamu lahir weton pahing, hentikan semua aktivitasmu sejenak dan dengarkan baik-baik. Tahun 2026 bukan sekadar pergantian angka, tetapi tahun pergeseran takdir yang sangat kuat untukmu. Banyak pahing akan mengalami ledakan rezeki, peluang besar, dan perubahan hidup yang drastis. Dari yang terpuruk bisa bangkit, dari yang biasa bisa luar biasa. Namun, di balik keberkahan ini ada peringatan penting. Semesta akan menguji keteguhan hatimu terlebih dahulu. Siapa yang kuat, sabar, dan percaya, dialah yang akan dipilih untuk menikmati rezeki besar di 2026. Halo teman-teman semuanya, semoga kalian selalu sehat, dilindungi Tuhan, dan dimudahkan rezekinya di setiap langkah kehidupan. Di video kali ini, kita akan membahas ramalan khusus weton pahing di tahun 2026, tahun yang dipercaya membawa ledakan rezeki dan perubahan nasib yang sangat besar. Pembahasan ini penting untuk kamu dengarkan sampai akhir agar tidak salah memahami tanda-tanda semesta. Sebelum kita lanjut, mohon dukung channel Mbah Man dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan konten spiritual, primbon, dan motivasi kehidupan berikutnya. Dukungan kalian sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Dalam primbon Jawa, weton pahing sejak lahir membawa energi api batin yang sangat kuat. Api ini bukan api penghancur, tetapi api kehidupan, melambangkan keberanian, keteguhan, dan potensi kepemimpinan. Namun, selama bertahun-tahun, banyak pahing merasa bahwa hidup mereka seperti terhalang tembok tak kasat mata. Mereka berjuang keras, bekerja siang malam, berusaha sekuat tenaga, tetapi hasilnya sering terasa tidak sebanding dengan pengorbanan. Tahun 2026 diprediksi sebagai titik balik terbesar dalam perjalanan hidup pahing. Para leluhur menyebutnya sebagai tahun terbukanya gerbang takdir. Artinya, segala yang selama ini tertahan akan mulai bergerak. Segala yang buntu akan menemukan jalan keluar. Dan segala doa yang lama terpendam akan mulai menemukan jawabannya. Pergeseran energi semesta di tahun ini dipercaya berpihak kepada mereka yang sabar, kuat, dan tidak pernah menyerah. Dan karakter itu sangat melekat pada weton pahing. Banyak pahing akan merasakan perubahan sejak awal tahun. Mungkin dimulai dari kegelisahan batin, mimpi-mimpi aneh, atau perasaan bahwa hidup mereka tidak bisa lagi seperti dulu. Ini bukan tanda buruk, melainkan tanda bahwa jiwa mereka sedang dipersiapkan untuk naik kelas. Alam seakan mengguncang hidup pahing agar mereka bangun dari zona nyaman dan berani melangkah ke arah yang lebih besar. Dalam dunia spiritual Jawa, gerbang takdir 2026 digambarkan seperti pintu besar yang lama terkunci. Selama ini pahing mengetuknya berulang kali, tetapi belum diizinkan masuk. Kini, kuncinya mulai terbuka sedikit demi sedikit. Mereka yang berani melangkah dengan niat baik, kerja keras, dan hati bersih akan menemukan peluang luar biasa, baik dalam pekerjaan, bisnis, karir, maupun hubungan sosial. Namun, gerbang ini tidak terbuka untuk semua orang secara otomatis. Semesta memilih mereka yang benar-benar siap. Pahing yang masih dipenuhi rasa iri, dendam, malas, atau putus asa akan merasa pintu ini masih tertutup. Sebaliknya, pahing yang rendah hati, gigih, dan percaya pada proses akan merasakan keberkahan mengalir lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Tahun 2026 juga disebut sebagai tahun penyelarasan karma. Artinya, segala perbuatan baik yang pernah dilakukan pahing, meski tidak pernah dihargai, akan kembali dalam bentuk rezeki, kesempatan, dan perlindungan.
Banyak pahing akan bertemu orang-orang baru yang mengubah hidup mereka, mendapatkan tawaran tak terduga, atau menemukan jalan hidup yang lebih jelas dan bermakna. Inilah mengapa bab 1 ini sangat penting untuk dipahami. 2026 bukan sekedar tahun biasa bagi pahing. Ini adalah awal kebangkitan, awal perubahan, dan awal perjalanan menuju takdir besar yang selama ini menunggu untuk terwujud. Sebelum rezeki besar benar-benar menghantam kehidupan weton pahing di tahun 2026, semesta akan mengirimkan tanda-tanda khusus yang sangat halus tetapi nyata. Banyak pahing tidak menyadarinya karena menganggap semua itu sebagai kebetulan biasa. Padahal, menurut Primbon Jawa, inilah cara alam berkomunikasi dengan jiwa pahing sebelum takdir baru terbuka. Tanda pertama biasanya muncul lewat mimpi. Banyak pahing akan mengalami mimpi yang sangat jelas, terasa nyata, bahkan meninggalkan kesan mendalam setelah bangun tidur. Mimpi tentang air mengalir deras, emas berkilau, jalan terbuka lebar, atau bertemu sosok leluhur sering dianggap sebagai pesan spiritual bahwa rezeki sedang mendekat. Ini bukan mimpi sembarangan, melainkan kode dari alam bahwa hidup pahing sedang memasuki fase baru. Tanda kedua adalah perubahan lingkungan pergaulan. Tanpa disadari, beberapa orang lama perlahan menjauh dari hidup pahing, sementara orang-orang baru mulai muncul membawa peluang, ide, dan energi positif. Ini sering membuat pahing merasa kesepian sesaat, tetapi sebenarnya semesta sedang membersihkan jalannya dari energi yang menghambat. Orang-orang yang benar-benar selaras dengan takdir pahing akan datang di waktu yang tepat. Tanda ketiga adalah munculnya ide-ide besar secara tiba-tiba. Banyak pahing akan merasakan dorongan kuat untuk memulai sesuatu yang baru, entah bisnis, pekerjaan baru, atau perubahan hidup yang berani. Ini adalah sinyal bahwa intuisi pahing sedang dipertajam oleh energi semesta 2026. Tanda keempat adalah ketenangan batin yang tidak biasa. Meskipun masalah masih ada, banyak pahing akan merasa lebih kuat, lebih sabar, dan tidak mudah panik seperti dulu. Mereka mulai memahami bahwa setiap ujian pasti ada jalan keluarnya. Ketenangan ini adalah pertanda bahwa jiwa mereka sedang disiapkan untuk menerima rezeki besar tanpa menjadi sombong atau gegabah. Tanda kelima adalah kesempatan kedua dalam hidup. Beberapa pahing mungkin akan dipanggil kembali ke pekerjaan lama dengan posisi lebih baik, mendapatkan tawaran bisnis dari orang tak terduga, atau bertemu kembali dengan seseorang yang dulu pernah membantu mereka. Ini adalah bentuk karma baik yang kembali berputar di tahun 2026. Namun, tanda-tanda ini bukan jaminan otomatis. Banyak pahing yang mengabaikannya karena terlalu sibuk mengeluh, takut gagal, atau ragu melangkah. Padahal, mereka yang peka terhadap tanda inilah yang akan mengalami ledakan rezeki paling besar. Dalam ajaran leluhur Jawa, rezeki bukan hanya soal uang, tetapi juga kesehatan, ketenangan, hubungan baik, dan perlindungan spiritual. Tahun 2026 akan membuka semua itu bagi pahing yang mau membuka hati dan pikirannya. Jika kamu weton pahing dan mulai merasakan tanda-tanda ini, percayalah, semesta sedang bekerja untukmu. Jangan takut, jangan ragu, dan jangan menyerah. Ledakan rezeki sedang dalam perjalanan menuju hidupmu. Inilah mengapa bab 2 ini sangat penting, bukan untuk membuatmu menunggu pasif, tetapi untuk membuatmu sadar, siap, dan berani menyambut perubahan besar yang akan datang. Sebelum rezeki besar benar-benar menghampiri weton pahing di tahun 2026, semesta akan mengirimkan serangkaian ujian yang terasa berat, bahkan menyakitkan. Banyak orang mengira bahwa keberkahan datang tanpa proses, padahal menurut Primbon Jawa, setiap takdir besar selalu diawali dengan tempaan batin yang keras. Inilah fase yang menentukan apakah pahing layak naik kelas atau tetap berada di tempat yang sama.
Ujian pertama yang sering dialami Pahing adalah tekanan finansial. Beberapa Pahing mungkin akan menghadapi masa sulit, seperti pemasukan yang menurun, usaha yang tersendat, atau pengeluaran tak terduga yang menguras tabungan. Pada titik ini, banyak yang merasa frustasi dan bertanya, mengapa hidup terasa tidak adil? Namun sebenarnya, semesta sedang menguji ketahanan mental dan kedisiplinan mereka dalam mengelola rezeki. Ujian kedua datang dalam bentuk konflik dengan orang terdekat, bisa dengan pasangan, keluarga, teman, atau rekan kerja. Kesalahpahaman kecil bisa membesar, kepercayaan bisa terguncang, dan hubungan yang dulu hangat terasa renggang. Ini bukan untuk menghancurkan Pahing, tetapi untuk menyaring siapa yang benar-benar tulus berada di sisi mereka saat takdir besar datang. Ujian ketiga adalah pertempuran dengan diri sendiri. Banyak Pahing akan dihantui rasa ragu, takut gagal, atau ingin menyerah di tengah jalan. Mereka mungkin merasa lelah berjuang, merasa tidak dihargai, bahkan merasa dunia tidak berpihak. Disinilah kekuatan sejati Pahing diuji. Apakah mereka memilih bangkit atau tenggelam dalam keputusasaan? Ujian keempat adalah kesepian spiritual. Ada momen di mana Pahing merasa seolah berjalan sendirian, tidak dipahami, dan tidak didengar. Doa terasa seperti tidak dijawab, usaha seperti tidak dihargai. Namun justru dalam kesunyian inilah, jiwa Pahing ditempa untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih dekat dengan Tuhan. Ujian kelima adalah godaan jalan pintas. Ketika hidup terasa berat, beberapa Pahing mungkin tergoda mengambil keputusan instan, berbohong, menghalalkan segala cara, atau mengkhianati nilai-nilai mereka demi keuntungan cepat. Tetapi menurut pesan leluhur, siapapun yang memilih jalan gelap akan kehilangan keberkahan 2026, meskipun tampak menang di awal. Namun di balik semua ujian ini, ada rahasia besar yang jarang diketahui. Semakin berat cobaan yang dialami Pahing, semakin besar pula rezeki yang menanti mereka. Alam tidak pernah memberi ujian tanpa hadiah yang setimpal. Mereka yang mampu bertahan, sabar, dan tetap berbuat baik akan menemukan bahwa setiap air mata mereka berubah menjadi pintu rezeki baru. Banyak Pahing yang berhasil melewati fase ini akan merasakan perubahan batin yang luar biasa. Mereka menjadi lebih tenang, lebih dewasa, lebih rendah hati, dan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Inilah tanda bahwa mereka benar-benar siap menyambut ledakan rezeki di tahun 2026. Pesan penting dari bab 3 ini adalah, jangan takut pada ujian, jangan lari dari kesulitan, jangan membenci proses, karena di balik setiap tantangan, semesta sedang membentuk versi terbaik dari dirimu, versi yang layak menerima keberkahan besar. Jika kamu weton Pahing dan sedang berada di fase berat saat ini, percayalah, ini bukan akhir, melainkan awal kebangkitanmu. Bertahanlah sedikit lagi, karena cahaya 2026 sudah semakin dekat. Setelah weton Pahing berhasil melewati ujian berat di fase sebelumnya, tahun 2026 akan menampakkan wajah sebenarnya. Tahun perubahan nasib total. Inilah momen di mana segala perjuangan, air mata, dan kesabaran Pahing mulai terbayar dengan cara yang seringkali tak pernah mereka bayangkan. Dalam primbon Jawa, fase ini disebut sebagai masa panen takdir. Apapun yang ditanam Pahing di tahun-tahun sebelumnya, baik berupa kerja keras, kejujuran, kebaikan, maupun keteguhan hati, akan mulai tumbuh menjadi buah rezeki yang nyata. Banyak Pahing akan merasakan perubahan drastis dalam hidupnya, seolah semesta tiba-tiba membuka semua pintu yang dulu terkunci. Perubahan pertama biasanya terlihat dalam aspek pekerjaan atau bisnis. Pahing yang selama ini berjuang tanpa hasil akan mulai mendapatkan peluang emas.
proyek besar, promosi jabatan, atau bahkan kesempatan memulai usaha yang berkembang pesat. Beberapa akan menemukan mentor penting yang mengubah cara berpikir mereka tentang uang dan keberhasilan. Rezeki tidak lagi datang sedikit-sedikit, melainkan mengalir lebih stabil dan terarah. Perubahan kedua terjadi dalam hubungan sosial. Orang-orang yang tulus akan semakin dekat, sementara yang hanya ingin memanfaatkan perlahan menjauh. Lingkaran pertemanan pahing menjadi lebih berkualitas, penuh dukungan, dan minim drama. Banyak pahing akan bertemu mitra bisnis, sahabat sejati, atau pasangan hidup yang benar-benar selaras dengan visi mereka. Inilah bukti bahwa semesta sedang menyusun ulang lingkungan hidup pahing agar lebih selaras dengan takdir barunya. Perubahan ketiga adalah dalam kondisi batin. Pahing tidak lagi mudah goyah oleh kritik, fitnah, atau tekanan hidup. Mereka menjadi lebih tenang, lebih percaya diri, dan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Rasa takut perlahan berubah menjadi keberanian, rasa ragu berubah menjadi keyakinan, dan rasa putus asa menjadi semangat baru. Perubahan keempat terlihat dalam cara rezeki datang. Bukan hanya dari pekerjaan utama, tetapi dari berbagai arah, investasi, peluang sampingan, hadiah tak terduga, atau bantuan dari orang yang tidak pernah disangka. Inilah yang disebut ledakan rezeki multidimensi. Bukan sekedar kaya materi, tetapi juga kaya pengalaman, relasi, dan ketenangan jiwa. Namun, di balik semua keberhasilan ini, ada satu ujian terakhir yang sangat penting. Ujian kesombongan. Banyak orang yang tiba-tiba sukses lupa diri, merasa paling hebat dan meremehkan orang lain. Bagi pahing, ini adalah titik kritis. Jika mereka tetap rendah hati, rezeki akan terus mengalir. Tetapi jika mereka berubah arogan, keberkahan bisa perlahan menjauh. Pesan leluhur sangat jelas. Rezeki bukan hanya untuk dinikmati, tetapi juga untuk dibagikan. Pahing yang sukses di 2026 diharapkan membantu keluarga, berbagi kepada yang membutuhkan, dan menggunakan kekayaannya untuk kebaikan. Dengan cara inilah nasib baik mereka akan bertahan lama, bahkan lintas generasi. Banyak pahing yang berada di fase ini akan menyadari satu hal penting. Semua penderitaan masa lalu ternyata memiliki makna. Setiap kegagalan membentuk mental mereka, setiap pengkhianatan menguatkan hati mereka, dan setiap jatuh bangun mengasah kebijaksanaan mereka. Tanpa semua itu, mereka tidak akan siap menerima rezeki sebesar ini. Inilah inti dari bab 4. Tahun 2026 bukan sekedar tentang kaya raya, tetapi tentang transformasi total, dari manusia yang rapuh menjadi pribadi yang kuat, dari yang biasa menjadi luar biasa, dari yang tertinggal menjadi terdepan. Jika kamu weton pahing dan sudah mulai melihat perubahan dalam hidupmu, percayalah, kamu sedang berada di jalur yang benar. Teruslah melangkah dengan niat baik, kerja keras, dan hati yang bersih. Karena setelah bab 4 ini, masih ada satu fase terakhir yang paling menentukan dalam perjalanan takdirmu. Setelah melewati gerbang takdir, membaca tanda rezeki, dan menempuh ujian berat, weton pahing kini berdiri di fase paling menentukan, fase penyelarasan jiwa dengan takdir. Inilah momen di mana bukan hanya nasib yang berubah, tetapi cara pandang hidup pahing ikut naik level. Tahun 2026 bukan sekedar tentang kaya raya, melainkan tentang menjadi manusia yang lebih utuh, lebih bijaksana, dan lebih bermakna. Menurut pesan para leluhur Jawa, setiap pahing yang memasuki tahun 2026 membawa utang spiritual dan tabungan karma. Utang spiritual adalah luka, dendam, atau kesalahan masa lalu yang belum diselesaikan. Tabungan karma adalah kebaikan, kejujuran, dan ketulusan yang pernah dilakukan meski tidak pernah dihargai.
Bab 5 ini adalah fase pelunasan dan pencairan sekaligus. Banyak pahing akan mengalami pengalaman spiritual yang kuat, mimpi bertemu leluhur, kejadian kebetulan yang terasa sangat tepat, atau perasaan dituntun dalam mengambil keputusan penting. Ini adalah tanda bahwa mereka tidak lagi berjalan sendirian. Alam, semesta, dan energi leluhur sedang mengawal langkah mereka menuju takdir baru. Pesan pertama para leluhur adalah tentang kerendahan hati. Mereka berpesan, jangan besar kepala saat rizkimu naik dan jangan kecil hati saat hidupmu turun. Bagi pahing, kesuksesan 2026 harus diiringi sikap rendah hati, karena rizki sejati hanya bertahan pada hati yang bersih dan tidak angkuh. Pesan kedua adalah tentang berbagi rezeki. Pahing yang diberkahi dianjurkan membantu keluarga, tetangga, dan orang yang membutuhkan. Bukan harus besar, tetapi tulus. Sedekah kecil dengan hati ikhlas justru diyakini akan membuka pintu rezeki yang jauh lebih besar dan berkelanjutan. Pesan ketiga adalah tentang menjaga niat. Leluhur mengingatkan bahwa niat yang baik akan menarik keberkahan, sedangkan niat serakah akan menarik kehancuran. Di 2026, setiap langkah pahing akan terasa lebih terlihat oleh semesta. Artinya, apapun yang mereka lakukan akan cepat berbuah, baik maupun buruk. Pesan keempat adalah tentang menjaga hubungan. Banyak pahing akan diuji untuk memilih antara ego atau kebersamaan. Mereka yang memilih memaafkan, merangkul, dan memperbaiki hubungan akan merasakan hidup yang lebih damai dan harmonis. Sebaliknya, mereka yang terus menyimpan dendam akan merasakan keberkahan yang tertahan. Pesan kelima, yang paling sakral, adalah tentang takdir akhir 2026. Para leluhur menggambarkannya sebagai tahun mahkota takdir bagi pahing. Artinya, siapapun yang mampu melewati semua fase dengan sabar, jujur, dan beriman akan mencapai puncak kebangkitan hidupnya, rizki stabil, batin tenang, relasi sehat, dan jalan hidup yang lebih jelas. Namun, siapapun yang mengabaikan tanda, menolak perubahan, atau memilih jalan gelap akan tetap di lingkaran masalah yang sama. 2026 akan menjadi tahun pemisah antara pahing yang naik kelas dan pahing yang stagnan. Di akhir perjalanan ini, banyak pahing akan menoleh ke belakang dan berkata, "Ternyata semua yang pernah menyakitiku justru menyelamatkanku." Mereka akan menyadari bahwa setiap air mata memiliki makna, setiap kegagalan memiliki pelajaran, dan setiap luka memiliki hikmah. Inilah esensi bab 5, bukan sekedar ramalan, tetapi panggilan kesadaran. Tahun 2026 mengajak weton pahing untuk tidak hanya mengejar kekayaan, tetapi juga membangun karakter, iman, dan kebijaksanaan hidup. Jika kamu pahing, ingatlah, takdirmu besar, tetapi tanggung jawabmu juga besar. Berjalanlah dengan hati yang bersih, langkah yang teguh, dan doa yang tulus, maka 2026 akan menjadi tahun kebangkitanmu yang sesungguhnya. Teman-teman semua, dari perjalanan weton pahing di tahun 2026 ini, kita belajar satu hal yang sangat dalam. Rezeki bukan hanya tentang uang, harta atau kekayaan materi, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh sebagai manusia. Setiap jatuh bangun, setiap air mata, setiap luka dan setiap pengkhianatan ternyata bukan kebetulan. Semuanya adalah jalan Tuhan untuk membentuk hati kita menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bijaksana. Bagi kamu weton pahing, ingatlah bahwa takdirmu besar, tetapi prosesmu juga tidak ringan. Jangan pernah menyerah di tengah jalan,
karena seringkali cahaya datang tepat setelah malam tergelap. Tetaplah berdoa, tetaplah berusaha, tetaplah rendah hati, dan jangan lupa berbagi kepada sesama. Semoga cerita ini memberi semangat baru dalam hidupmu, menguatkan langkahmu, dan menenangkan hatimu dalam menghadapi 2026. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga Tuhan memberkati setiap langkah kalian, membuka pintu rezeki kalian, dan mengangkat derajat hidup kalian. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan komen amin jika kamu percaya bahwa tahun 2026 adalah tahun kebangkitan Weton Pahing. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap baik, dan tetap percaya pada takdirmu.